Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa disebut dengan KTSP. Tapi KTSP di sini bukan berarti jenis kurikulum ya, seperti yang dulu sempat diterapkan di Indonesia sebelum penerapan kurikulum 2013. Melainkan KTSP di sini adalah tingkatan kurikulum. Kalau kurikulum kita itu menggunakan kurikulum nasional kita itu menggunakan kurikulum 2013. Kemudian dalam kurikulum 2013 ini diatur bahwa ada langkah untuk mengoperasionalkan kembali atau menerjemahkan kembali kurikulum 2013 ini ke dalam kurikulum-kurikulum yang bisa diaplikasikan oleh masing-masing satuan pendidikan, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan, di mana nanti dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan ini masing-masing satuan pendidikan atau masing-masing sekolah, misalnya SD X, SDA, kemudian SMP B, SMP C, SMA Y, SMA M misalnya, itu diberi keleluasaan untuk mengembangkan kurikulumnya sesuai dengan kondisi siswa, kemudian lingkungan sekitar juga atau potensi lokal. Oke, dan penerjemahan kurikulum nasional atau pengoperasionalan kurikulum nasional, kurikulum 2013 ini ke dalam kurikulum yang lebih kecil lagi, yaitu yang dilaksanakan pada tingkat satuan pendidikan, dan ini beda-beda untuk masing-masing sekolah. Ini ada di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014. Oke, seperti yang sudah dituliskan juga di sini bahwa KTSP ini merupakan kurikulum operasional yang disusun oleh masing-masing satuan pendidikan dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Jadi masing-masing sekolah itu menyusun sendiri dan melaksanakan sendiri. Tentunya tetap ada rambu-rambu dan standar-standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah melalui kurikulum 2013. Kemudian dalam hal-hal tertentu nanti akan ada pengembangan-pengembangannya disesuaikan dengan kondisi dan latar belakang dari atau lingkungan dari masing-masing sekolah atau satuan pendidikan. Kemudian di sini juga sudah disertakan bahwa KTSP dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan melibatkan komite sekolah atau madrasah. Jadi komite sekolah ini masuk dalam tim pengembang kurikulum. Kemudian nanti jika sudah menjadi draft yang sudah disepakati oleh masing-masing tim pengembang kurikulum dari suatu satuan pendidikan atau suatu sekolah, maka draft itu bisa disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan untuk yang negeri maupun swasta, tapi untuk yang sekolah berbasis keagamaan, maka harus ke kantor Kementerian Agama untuk wilayah provinsi ataupun kabupaten dan kota. Oke, untuk komponen KTSP ini ada 3 komponen ya. Ada 3 dokumen dalam KTSP. Yang pertama yaitu dokumen 1 atau biasa disebut dengan buku 1 KTSP. Nah, untuk buku 1 KTSP ini menjadi tanggung jawab dari kepala sekolah. Artinya, kepala sekolah yang harus mengkoordinir dalam pembuatan buku 1 ini. Nah, di dalamnya tercantum ada visi misi sekolah dan juga tujuan sekolah. Kemudian ada muatan. Muatan di sini adalah muatan kurikuler yang meliputi muatan nasional, berarti mata pelajaran dan materi yang sudah ada di kurikulum 2013 ya, yang sudah ditentukan oleh pemerintah.
Nanti kalau kalian baca itu ada kelompok mata pelajaran A, kelompok mata pelajaran B, kemudian kelompok mata pelajaran C atau peminatan. Nah, itu disertakan di sana dan juga ada muatan lokal. Jadi ini disesuaikan dengan daerah dari sekolah masing-masing. Ini bisa ditambahkan ke dalam kurikulumnya. Kemudian ada juga pengaturan beban belajar. Untuk pengaturan beban belajar di sini, ini ada dua sistem yang bisa diaplikasikan oleh sekolah, yaitu sistem paket dan juga ada sistem kredit semester atau SKS. Tapi untuk yang sistem kredit semester atau SKS ini hanya boleh diselenggarakan oleh SMP ataupun SMA, SMK yang sudah terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional. Untuk yang biasa, untuk yang belum menginginkan sekolah yang belum menginginkan untuk menerapkan sistem kredit semester, maka sekolah tersebut bisa menerapkan sistem paket, termasuk juga sekolah yang belum mendapatkan akreditasi A, maka otomatis untuk beban belajarnya diatur dalam sistem paket. Nah, untuk sistem paket ini berarti dia merupakan pengaturan alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran yang terdapat pada semester gasal dan genap ya dalam 1 tahun ajaran. Nah, nanti di dalamnya ini termasuk berapa lama untuk tatap muka, kemudian penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri. Masing-masing persentasenya dari waktu belajarnya itu berapa. Selanjutnya ada kalender pendidikan. Nah, untuk kalender pendidikan ini, insya Allah nanti kalian akan lebih dalam untuk melihatnya saat pembahasan program tahunan dan program semester. Tapi di dalam kalender pendidikan ini, intinya nanti kalian bisa melihat, dan ini kalender pendidikan itu dibuat oleh masing-masing sekolah ya, jadi tidak sama antara semua sekolah mengikuti satu dari kota atau kabupaten MGMP begitu, tidak, melainkan satu sekolah membuat kalender pendidikannya sendiri. Nah, di dalam kalender pendidikan ini nanti akan terdapat informasi tentang permulaan tahun ajaran, kemudian pengaturan waktu belajar efektif. Jadi di dalam pengaturan waktu belajar efektif nanti kalian akan mengetahui bahwa oh ternyata ada minggu efektif belajar, oh ternyata ada jumlah jam pembelajaran yang efektif atau jam efektif per minggunya dan sebagainya. Nanti kalian akan dibahas saat program tahunan dan program semester disampaikan oleh Bu Hani. Kemudian di dalam kalender pendidikan juga terdapat informasi tentang pengaturan waktu libur. Oke, kemudian ini selanjutnya ada dokumen 2 atau buku 2 KTSP. Isinya adalah silabus. Silabus ini merupakan gambaran dari rencana kegiatan untuk penyampaian materi pada masing-masing mata pelajaran ya. Ini belum terlalu detail sekali seperti RPP. Nah, nanti detailnya tentang rencana pembelajaran itu seperti apa akan ada di dokumen 3, yaitu RPP di sini ya. Sudah ada tulisannya berisi RPP, dan dokumen 3 ini bisa disebut juga dengan buku 3 KTSP. Nah, salah satu yang harus dibuat oleh guru yang menjadi komponen dalam RPP itu adalah indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Dan itu diturunkan, guru harus bisa menurunkan sendiri dari kompetensi inti dan kompetensi dasar yang sudah ditentukan oleh pemerintah dalam dokumen kurikulum 2013, khususnya yang
masuk atau di dalam lampiran nomor 37 tahun 2018 untuk yang terbaru.